Semangat pagi sahabat inspirasi dimanapun Anda berada. Saat ini saya ada di kawasan Candi Prambanan, tepatnya di antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Anda tahu bahwa Candi Prambanan ini dibangun sekitar abad 8 oleh Raja Rakai Pikatan. Ajaib bahwa candi ini adalah merupakan candi Hindu, candi tertua Hindu yang sampai dengan hari ini eksis keberadaannya bisa dilihat oleh banyak orang. Dan Anda tahu bahwa Candi Prambanan ini telah masuk dalam warisan dunia UNESCO yang keberadaannya dipertahankan sampai dengan sekarang. Tapi sayang ada banyak candi ini yang mengalami keruntuhan dan pada saat-saat sampai sekarang ini tetap dilakukan restorasi oleh pemerintah. Jadi ketika Anda datang ke tempat ini, Anda dipungut biaya berupa tiket bahwa itu adalah upaya sebagian daripada dana itu akan digunakan untuk melakukan restorasi terhadap Candi Prambanan ini. Candi ini akan kita jaga keberadaannya sampai kepada generasi ke depan, anak cucu kita, untuk bisa menyaksikan keindahan dan kehebatan karya nenek moyang kita pada zaman dahulu kala. Tetap semangat dan antusias, saya Darman Penawan. Sukses untuk Anda semua. Perkenalkan, nama saya Pak Ismadi ya, tour guide lokal di sini yang akan memandu Bapak Ibu berkunjung ke Candi Prambanan. Ya. Jadi selamat datang di Taman Wisata Candi Prambanan Bapak Ibu ya. Luas dari Taman Wisata Candi Prambanan ini kurang lebih 86 hektar. Jadi dari 4 komplek candi. Yang pertama Candi Prambanan merupakan candi Hindu, dan 3 komplek candi Buddha yang berada di utara Candi Prambanan, yaitu Candi Lumbung, Candi Bubrah, dan Candi Sewu. Dan Candi Prambanan ini merupakan candi Hindu yang tertinggi di Indonesia ya. Dibangun pada abad ke-9 atau tahun 856 Masehi oleh Raja Rakai Pikatan dari Kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu. Kemudian pada tahun 1006 Masehi atau abad ke-11, Candi Prambanan ini mengalami runtuh semua karena gempa bumi dan letusan gunung berapi. Setelah runtuh, penduduk atau umat Hindu yang dulu tinggal di sini pindah ke Jawa Timur, tepatnya di daerah Kediri. Kemudian setelah dilupakan beberapa abad, kemudian Candi Prambanan ini diketemukan kembali oleh orang Belanda yang bernama Cornelius Antonius Lons pada tahun 1733 dan mulai dicoba untuk direstorasi. Selesai candi yang depan kecil ini, Candi Perwara. Kemudian restorasi dilanjutkan oleh bangsa Indonesia. Selesai candi yang utama, Candi Siwah yang paling tingginya 47 meter. Aslinya dulu jumlah Candi Prambanan ini ada 240 candi. Tapi sekarang yang baru direstorasi baru 22 candi dan masih 218 candi yang belum direstorasi. Jadi di sini yang utama adalah 3 candi besar ya Bapak Ibu ya. Yang pertama paling kiri belakang ini Candi Brahma, kemudian yang tengah Siwa, kemudian sebelah kanan belakang itu Wisnu. Dari ketiga candi utama ini sebagai simbol 3 dewa utama, Dewa Brahma sebagai dewa pencipta alam semesta, Dewa Siwa sebagai dewa perusak dan pelebur, dan Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara alam semesta. Dari ketiga dewa ini punya wahana atau kendaraan ya Bapak Ibu ya. Brahma punya angsa di depannya, Siwa punya sapi namanya Nandi di depannya, dan Wisnu punya Garuda yang ada di depannya. Tapi patung Garuda dan angsa tidak ada di tempat karena dulu candinya runtuh rusak, patungnya hilang, tidak diketemukan. Yang ada hanya patung sapi namanya Nandi sebagai kendaraan Dewa Siwa. Dan umat Hindu mengeramatan binatang sapi, tidak makan daging sapi. Ya. Kemudian jenis batu yang digunakan di sini ya Bapak Ibu ya, adalah batu basal atau batu andesit yang berasal dari Gunung Merapi, berada di utara Candi Prambanan kurang lebih 26 km dari sini. Bagaimana cara pengambilan batu? Yaitu dengan teori ketika Gunung Merapi meletus, kemudian batu-batu terbawa arus banjir dan berhenti di belakang Candi Prambanan ini, karena di belakang Candi Prambanan terdapat sungai opak atau kali opak yang lebar dan dalam, sehingga batu-batu mengumpul di situ kemudian tinggal mengambilnya. Dan cara pemasangan atau penyambungan batu ya Bapak Ibu ya, zaman dulu belum menggunakan besi, semen atau perekat, tapi dengan sistem Lego atau interlocking ya. Tapi untuk sekarang ini untuk restorasi menggunakan besi, semen, dan perekat agar candi lebih kuat dan kokoh. Ketika terjadi gempa bumi maka tidak banyak yang rusak. Iya. Candi ini disebut Candi Prambanan. Yang pertama, Prambanan itu berasal dari bahasa Sanskerta, para dan Brahmana. Para yang artinya banyak, Brahmana artinya pendeta Hindu. Jadi Prambanan adalah banyak para pendeta Hindu. Kemudian nama berikutnya disebut Candi Prambanan karena terletak di Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kemudian nama berikutnya dari prasasti yang diketemukan yaitu prasasti Siwagra. Siwa artinya Dewa Siwa yang paling tinggi, Gra artinya rumah. Jadi Prambanan adalah rumah Dewa Siwa, artinya tempat pemujaan Dewa Siwa. Sampai sekarang Candi Prambanan masih digunakan sembahyang bagi umat Hindu. Kemudian nama berikutnya Candi Prambanan disebut juga Candi Roro Jonggrang. Di dalam mitos dalam satu malam dibangun 1000 candi dan 1000 patung atas permintaan Roro Jonggrang karena mau dipersunting atau dinikahin dengan Bandung Bondowoso, karena usaha Bandung Bondowoso itu digagalkan oleh Roro Jonggrang dengan meminta bantuan penduduk sekitar untuk membuat perapian dan menumbuk lesung sehingga seolah-olah fajar sudah tiba atau pagi sudah datang, sehingga bala tentara jin Bandung Bondowoso yang membantu membuatkan candi itu pada lari ketakutan, sehingga candi atau patung baru berjumlah 999 dan kurang satu. Karena itu Bandung Bondowoso marah, kemudian Roro Jonggrang disabda atau dikutuk dijadikan patung yang ke-1000 di candi utama. Nah, menurut mitos atau legenda itulah Candi Prambanan disebut juga Candi Roro Jonggrang. Candi Siwa di dalamnya terdapat 4 ruangan, dan ruangan yang pertama ada patung Siwa Mahadewa, yang kedua nanti ada Agastya atau seorang guru, kemudian yang ketiga ada Ganesha putra Dewa Siwa, dan yang nomor 4 ada Durga istri Dewa Siwa. Sebelah kanan Ya, kita naik terus. ini sih mas, fotonya jangan di tangga ya, ada yang sudah bayang. Hati-hati, Mbak. Langsung kurus saya. Om dia jatuh tadi. Wah, ini dia. Permisi. Ya, coba mas. Siwa Mahadewa ya. Dewa yang paling tinggi, dia punya 4 tangan dan 3 mata trinetra, yang satu di dahi atau di kening. Kemudian dia punya ular kobra yang melingkar di badannya dan memakai jubah dari kulit harimau dan berdiri di atas bunga lotus atau bunga teratai. Dan patung ini asli, umurnya kurang lebih 1200 tahun. Kalau di atasnya sudah dicor pakai semen ya, biar tadi lebih kuat dan kokoh ketika terjadi gempa bumi, maka tidak banyak yang rusak, tidak rusak lagi. Oke. Ada juga. Oh iya tuh. Pelan-pelan. Besar. Ruangan yang ketiga ada Ganesha putra Dewa Siwa. Bagi dewa itu rumahnya juga kebijaksanaan. Non, c'est juste pour celle-ci. Est-ce que... Nous deux? Oui, descends les jambes. Attends, les... Yes. No, come. Oh, exciting. Julius. Yes, exciting.